Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua di kesempatan pada malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Insya Allah, dalam kesempatan pada malam hari ini, saya sedang berada di daerah Purwokerto, Jawa Tengah. Dan di kesempatan kali ini, ataupun malam hari ini, saya akan mencoba untuk menangani salah satu anak yang sempat beberapa hari akhir ini, anak ini mengalami gangguan-gangguan yang sangat tidak wajar. Anak ini mengalami gangguan ketika malam hari dia selalu menangis dengan jeritan yang sangat keras sekali. Dan itu berulang-ulang sampai 3 hari berturut-turut. Terus yang kedua, anak ini mengalami gangguan yang tidak wajar ketika hendak ataupun mendengar suara azan ataupun melihat orang yang sedang beribadah ataupun sholat. Anak ini merasa gelisah ataupun berontak. Jadi kejanggalan-kejanggalan ini dibincangkan ke saya langsung dari orang tuanya. Makanya insya Allah di kesempatan pada malam hari ini saya akan mencoba untuk melakukan terapi ataupun untuk melakukan pembersihan terhadap anak ini. Barangkali memang anak ini ada sesuatu yang ada di dalam tubuhnya. Makanya di kesempatan pada malam hari ini saya akan membagikan sekedar untuk tutorial buat panjenengan ya yang sudah menerima ijazah dari saya. Di sini saya menggunakan minyak telon ya. Tetapi kalau untuk panjenengan yang mungkin sudah menerima ijazah dari saya, boleh menggunakan minyak telon juga ataupun minyak, terserah bebas. Yang pertama, kita bacakan ke minyak ya. Ke minyak ini khusus yang untuk menerima ijazah dari saya, baik dari gelang ataupun tasbih. Jadi pertama-tama kita dirikanlah sholat hajat 2 rakaat. Setelah sholat hajat 2 rakaat, kita bertawasul ya, ditujukan ke sanad keilmuan. Boleh tawasulnya dikolaborasikan dengan tawasul panjenengan. Terus setelah bertawasul, minyak yang akan kita gunakan untuk mengobati, ini kita bacakan asma. Yang pertama, buka tutupnya ya. Setelah dibuka tutupnya, lalu kita bacakan Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Nah, sehabis membaca surat Al-Fatihah 7 kali, kita tiupkan ke minyak ini. Lalu yang kedua, kita bacakan Ayatul Kursi sebanyak 7 kali. Ketika sudah dibaca sebanyak 7 kali, lalu kita tiupkan ke minyak ini. Terus yang berikutnya kita bacakan surat Al-Falaq sebanyak 7 kali juga. Habis itu kita tiupkan ke minyak. Terus yang berikutnya lagi kita bacakan surat An-Nas sebanyak 7 kali. Sehabis membaca surat An-Nas 7 kali, kita tiupkan ke minyak ini. Terus yang terakhir, kita bacakan asma kunci harian yang bunyinya Bismillah la haula wala quwata illa billah sebanyak 7 kali juga. Ataupun 3 kali. Ya, lebih bagus 3 kali ataupun 7 kali, nggak apa-apa, yang penting ganjil. Habis itu kita tiupkan ke minyak ini. Nah, habis itu kita niatkan meminta kepada Sang Halik ataupun Sang Pencipta, kita meminta wasilah dan karomahnya dari ayatan ini ya, untuk mengobati segala bidang penyakit baik medis ataupun non medis. Jika sudah diniatkan hajatnya seperti itu, lalu kita tiupkan lagi ke minyak. Nah, ini sudah siap kita pakai. Untuk tata caranya,
kita balurkan, ya, cukup kita balurkan saja. Kita balurkan dari bawah ke atas, ya. Kita balurkan saja seperti ini pemirsa, ya. Dan ini insya Allah kalau memang ada gangguan, nanti biasanya akan netral dengan sendirinya ataupun akan hilang dengan sendirinya. Boleh kita gunakan radar tangan terlebih dahulu, ya. Kalau memang panjenengan ingin melakukan dengan radar tangan, tangan ini gunakan ataupun pertama-tama kita olesin dengan minyak pembangkit. Kita olesin di telapak tangan, lalu kita bacakan asma kunci ilmu hariannya sebanyak 21 kali. Ketika sudah dibaca sebanyak 21 kali, lalu kita tiupkan ke telapak tangan seperti ini, ya. Lalu Anda niatkan, ya Allah, atas izin dan kuasamu, hamba meminta wasilah dan karomahnya dari ayatan ini untuk ataupun bertujuan untuk meradar tubuh si anak ini, titik-titik nama pasien, ya, dengan izin dan kekuatanmu, ya Allah. Berikanlah keajaiban ataupun berikanlah apa terserah panjenengan keniatannya. Habis itu ditaruh di atas badan si balita ini. Tidak usah menempel, cukup kita 1 jengkal ataupun berapa senti dari tubuh seperti ini. Terus aja sampai benar-benar tangan kita merasakan ada hawa hangat ataupun panas ataupun getaran. Dan biasanya kalau memang ada, itu biasanya telapak tangan kita ini akan merasakan sesuatu. Tetapi kalau memang si anak ini tidak ada gangguan ataupun ada gangguan-gangguan non medis, itu biasanya tidak akan merasakan sesuatu, ya. Ingat, untuk membalurkannya kita cukup balurkan dengan minyak, ya. Kita balur dengan arah ke bawah kayak gini. Tidak usah diurut, ya. Kalau memang tubuhnya tidak merasa sakit ataupun bagaimana, kita cukup oleskan saja seperti ini, ya. Kita oles seperti ini. Dan terapi ini dijalankan selama 3 hari berturut-turut, ya. Karena ilmu ini ataupun ayatan ini dulu pernah digunakan sama Nabi Muhammad SAW ketika mengobati saudara-saudaranya yang terkena gangguan-gangguan yang medis, baik yang non medis. Dan dianjurkan pengobatan ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut ataupun 7 hari berturut-turut. Boleh digunakan dengan media air putih yang diminumkan, ya. Dan tata cara ini boleh panjenengan pelajari ataupun dipraktekkan kalau memang panjenengan hobi dalam dunia terapi. Rumah. Sini. Nah, ke sini. Kayak gini. Badan tegak. Karena anak ini ketika malam hari sering menangis kejar ataupun nangisnya ini tidak wajar ketika malam hari, dan ketika siang hari ataupun malam hari ketika mendengar suara azan ataupun melihat orang sedang beribadah ini, biasanya anak ini merasa tidak nyaman ataupun berontak. Makanya saya mencoba untuk netralin. Siapa tahu lewat lantaran ini anak ini bisa normal kembali ataupun siuman seperti sedia kala. Merem.
Sekarang duduk, ngadep ke sana. Duduk. Nah, ngadep ke sana ya. Duduk. Dah, sehat ya. Ya, jangan nangis lagi kalau malam ya. Ya, semangat ya, semangat gini tangannya, semangat gini. Semangat. Semangat gitu. Semangat gitu ya. Sehat ya. Oke, tos. Jadi seperti itu pemirsa. Ketika kita menangani anak kecil ataupun dewasa sama saja. Jadi yang ketika mengalami gangguan-gangguan yang menurut kita ini tidak wajar, boleh gunakan tata cara ini ya. Boleh dikolaborasikan dengan air minum. Untuk air minum nanti diminumkan selama 3 hari berturut-turut ya. Baca yang pertama Al-Fatihah 7 kali, Ayatul Kursi 7 kali, surat Al-Falaq 7 kali, surat An-Nas 7 kali, lalu disambung dengan membaca asma kunci ilmu harian 3 kali ataupun 7 kali ya. Insya Allah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala apapun itu insya Allah nanti akan lebur, karena ilmu ini ataupun ayatan ini pernah digunakan sama Allah sama Nabi Muhammad SAW ketika mengobati sama rekan-rekannya dan sahabatnya dan keluarganya. Jadi insya Allah jika kalian percaya boleh gunakan ayatan ini, juga boleh dikolaborasikan dengan ayatan-ayatan yang panjenengan punya. Jadi yang sudah menerima ijazah dari saya, dari gelang ataupun tasbih ya, tetap didawamkan asma ilmu kunci hariannya sebanyak 41 kali sehabis menjalankan sholat fardu, dan untuk sanad keilmuannya setiap malam Jumat ditawasulin ya. Ingat, jauhi yang namanya sifat sombong dan sifat takabur biar ilmu itu tetap bermanfaat ya. Hindari yang namanya hal-hal yang dilarang oleh agama ya. Hindari hal-hal yang dilarang oleh agama, karena setiap keilmuan itu bisa bermanfaat ataupun bisa bertahan lama di tubuh kita ketika kita berbuat baik, ketika kita mentaati peraturan agama, baik yang 5 waktunya ya, baik sholat malamnya. Hindari hal-hal yang dilarang oleh agama ya. Jauhi yang namanya sifat sombong dan takabur. Itu saja pesan dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa berguna untuk kedepannya, baik untuk saya dan untuk panjenengan semuanya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya Mukan Channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.